Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa duduk bersama berkumpul karena Allah Ta'ala. Kita bisa bertemu langsung dengan guru besar Saung Awong dan juga ketua Saung Awong. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keberkahan kepada mereka. Amin. Salawat dan salam tak lupa kami haturkan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas syafaatnya, atas ilmu yang beliau ajarkan kepada kita semua. Mudah-mudahan insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang diberikan syafaatnya, orang-orang yang diberikan kecerdasan hingga menghadapi kehidupan saat ini dan sampai dan selanjutnya. Pada malam hari ini merupakan obrolan malam, obrolan santai kita, di mana saya berada langsung di tempat pusatnya zikir Qadriyah wa Naqsabandiyah Sunan Gunung Jati yang ada di Kota Bekasi, yang bertempat di Saung Awong, wilayah Kelurahan Jakamulya. Saya mendengar desas-desus kehidupan dari masyarakat, bahwasannya Saung Awong ini dikenal di mana-mana. Banyak orang-orang yang datang ke tempat ini dengan maksud tujuan-tujuan. Nah, inilah saya perkenalkan guru besar kita adalah Ustadz Riyadi Hendrawan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan didampingi oleh ketua daripada Saung Awong adalah Bapak Cak Rudi. Assalamualaikum Cak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini juga di sini ada saksi jauh asalnya. Kebetulan hadir pada malam hari ini, pada malam di mana malam tersebut adalah malam rutinitas daripada zikir Qadriyah wa Naqsabandiyah ini. Beliau adalah Bapak Roni Ginting. Assalamualaikum Bang Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau dari Medan, sengaja jauh-jauh datang ke sini. Insya Allah, mudah-mudahan kehadirannya memberikan kebaikan hajat-hajat beliau. Amin Allah. Tentunya orang yang hadir ke tempat ini mempunyai hajat tersendiri, apa yang diinginkan, berharap sekali kedekatan, memohon kepada Allah. Mudah-mudahan apa saja keinginan-keinginan dapat dikabulkan. Saya mengajak nih kepada seluruh jamaah kaum muslimin wal muslimat yang khususnya di Kota Bekasi, umumnya seluruh dunia yang memang berkesempatan melihat video ini. Mudah-mudahan bisa kita sama-sama bersilaturahmi, bisa sama-sama sharing. Tapi jangan lupa share, like, dan komen. Sebelum saya mulai, ya kan? Ya, mudah-mudahan ini memberikan pencerahan kepada kita semua. Kita akan lebih mengenal, lebih dekat lagi. Malam hari ini adalah malam yang terbaik buat saya dan Bang Roni untuk lebih mengenal kepada dua sosok manusia yang insya Allah berikan amanah untuk memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semua. Kenapa sih saya bilang amanah? Tentunya yang saya lihat beliau ini adalah orang yang memang sosialnya tinggi. Saya berada di channel Saung Awong ini karena inilah yang bisa memberikan kebaikan. Rezeki ini bukan dimakan oleh pendirinya, tetapi rezeki ini diberikan kembali kepada anak yatim.
memberikan kembali kepada kaum-kaum yang memang membutuhkan. Insya Allah ini akan lebih memberikan keberkahan kepada kita semua. Ini sebagai contoh bahwasannya kita berharap orang-orang yang ada seperti ini merupakan orang-orang yang Allah pilih. Kalau ada 3-5 yang ada di Bekasi seperti ini, insya Allah Bekasi tidak akan ada gembel-gembel, makmur semua, karena peduli terhadap lingkungan. Sekarang kita obrolan santai, Pak Ustadz, Siap. Pak Kiai Cak Rudi. Kita ngobrol, tentunya kita semua pengen tahu nih, kenapa kok bisa perjalanannya yang saya dengar Ustadz ini adalah seorang sarjana teknik. Wah, sekarang jadi sarjana ilmu gaib. Dalam arti ilmu gaib, beliau menekuni di bidang spiritual. Karena banyak sekali orang-orang yang hadir ke sini ada gangguan-gangguan daripada setan, jin, yang memang alhamdulillah di tangan beliau semua bisa terselesaikan, teratasi dengan baik. Kita langsung saja kita tanya kepada guru besar kita, Ustadz Awam atau Ustadz Riyadi Hendrawan. Mudah-mudahan kita bisa mempelajari apa yang disampaikannya sebagai ilmu buat kita, sebagai nasihat buat kita, sebagai kebaikan-kebaikan yang mungkin bisa kita tiru, bisa membantu kepada masyarakat. Alangkah mulianya. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Amin ya Allah. Nah, tentunya kita langsung saya bertanyakan, kira-kira gimana Pak Ustadz? Kok bisa gitu loh, sampai Ustadz yang tadinya sudah kuliah tinggi-tinggi, sudah bekerja di sebuah instansi, kenapa kok sekalian memilih hal seperti ini? Nah, tentunya saya pengen nih penjelasan ya, supaya para masyarakat tahu, oh seperti ini perjalanan saung awam. Kita ini butuh dukungan gitu loh, baik moral, spiritual dan lain-lain. Mungkin nanti ada teman-teman yang mau sharing, mau curhat, bisa telepon juga ke nomor ini nih nanti. Ya, saya berharap sekali. Mungkin itu. Monggo Pak Ustadz, biar lebih enak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Awal mulanya untuk saya mendirikan saung awam itu ada proses kehidupan ya. Nah, di mana itu saya ini kuliah dari umum, ya saya ngambil teknik sipil, engineering kan. Keren kan? ST. Iya. Susah tidur. Iya. Di mana dulu Tata? Dulu Kuliah di mana dulu? Saya kuliah di Jatiwaringin. Waduh, sama saya dong. Iya. Sama alumni. Cuma sebelah doang. Sebelah aja. Iya. Awal cerita itu saya dari kecil itu ada satu yang keanehan. Nah, di mana keanehan itu waktu ada yang sakit saya pegang kok sembuh sampai orang tua ini curiga nih ada something apa di anak ini. Oh gitu ya. Iya, Jadi memang dari kecil udah begitu ya? Ya karena keistiqomahan. Karena hidup saya itu punya prinsip, punya misi sama visi. Insya Allah kalau orang punya visi sama visi, hidupnya terarah. Amin. Nah dari situ dan kecurigaan orang tua saya, kok anak kok bisa begini, gitu kan ya. Akhirnya diruqyah nih. Sampai berapa kali yang ruqyah saya tuh nggak ada masalah sama saya. Nah dari situ saya kan ada apa sih di diri saya. Nah situ saya mencari, ya kan, sampai ketemu dengan saudara saya tuh, yang sampai tuh Mangagung ya, yang itu dia masih seorang dari Cirebon. Kan saya suruh khatamin Quran sampai berkali-kali. Dari hatam Al-Quran itu, setelah hatam saya ketemu dia lagi, kok habis hatam cuma ngopi, ngerokok sampai pagi. Suruh hatamin lagi, diulang lagi sampai 3 kali. Nah yang terakhir yang 4 kali, nah ini
saya suruh khatamin artinya. Nah, di situ ada suatu alhamdulillah sampai sekarang gitu Panda. Iya. Tentunya kan nggak mudah menjadi seorang sosok Ustadz yang Allah berikan kelebihan daripada kita semua. Pasti ada perjalanannya. Dia siap. Dari situ nenek saya itu dia hafiz Quran. Dia hafiz Quran. Telah meninggal karena cuaca tidak mendukung, akhirnya dimakamin gak jauh dari rumah. Nah, tapi kan semasa hidup ini dia bilang dia mau dimakam itu di makam keluarga. Nah, kita nunggu kan sampai jasadnya hancur kan, mungkin 3 tahun mungkin hancur. Nah, setelah 3 tahun kita kesepakatan dengan keluarga, kita gali bareng-bareng mau dipindahkan ke makam keluarga. Nah, di situ saya menggali sama kakak saya sampai di bawah. Dan situ saya ada rasa nangis kan ya, sedih. Karena selama 3 tahun tuh jasad utuh. Masya Allah. Itu pemirsa tuh, satu contoh. Orang yang sering mengaji, belajar Quran, insya Allah Allah jauhkan jasadnya hancur dimakan binatang-binatang di bawah tanah. Ini sebagai pembelajaran nih buat kita. Apalagi zaman-zaman sekarang nih, perlu nih, jangan sampai Al-Quran itu dihilangkan. Orang lupa, lebih senang mengejar dunia, lupa terhadap akhirat. Ini sebagai contoh yang ceritakan ini, Masya Allah, kita pengen seperti itu. Kalau perlu bukan jasad, kainnya utuh, kan begitu. Alhamdulillah kayaknya masih ada. Tuh, Subhanallah. Ya, lanjut. Nah, dari situ kan orang katanya ada yang ngelihat seharusnya di Google. Tapi mau minta ya? Kan ada yang ngelihat di TV, kan? Ada yang kata-katanya kalau saya melihat langsung dengan mata kepala sendiri. Oh begitu orang yang hafiz Quran. Nah dari situ saya ada dari hati, ya kan, ingin merubah semuanya. Alhamdulillah sampai sekarang saya istiqomah. Iya. Mulai kapan ya Saung Awang ini berdiri nih? Sejak sekitar berapa? Kita bentuk nama Saung Awang awalnya memang ada saung, namun demikian belum ada nama. Setelah bergabung dengan saya yang sering sharing musyawarah di dalam pengajian, akhirnya terbentuklah nama saung. Berhubung beliau dari kecil panggilnya Awang, saya sambungkan tuh Saung Awang. Itu berarti Awang tuh nama kecil ya? Nama kecil. Sebenarnya nama aslinya Ustadz Triadi Hendrawan, sarjana teknik. Masya Allah. ST ya, sesat tidur. Kadang mulu. Iya. Ini tentunya nih, itu tadi sekelumit kisah daripada Ustadz Awang ya, yang memang beliau berusaha dari nol sama sekali. Dari kecil memang sudah Allah berikan kelebihan. Tentunya kita juga ingin memperkenalkan nih, ketua daripada Saung Awang ini bukan orang kaleng-kaleng. Yang pasti beliau ini punya kelebihan. Riwayat beliau sekolah sampai beliau ada di tempat ini itu perjalanan. Allah takdirkan mereka bertemu, ini berarti sebuah perjalanan. Perjalanan ini yang pengen kita dengarkan nih sebagai pertimbangan daripada guru kita ini untuk bisa menjalankan sebaik ini gitu loh. Soalnya yang saya kenal pada waktu itu, saya pikir saung cuma sekedar saung doang, tapi tempatnya alhamdulillah ini sangat baik sekali. Mudah-mudahan Pak Ketua Cak Rudi ini daripada jamaah daripada Thoriqoh ini bisa menceritakan lah sedikit banyak yang membantu guru kita mengenai daripada Saung Awang ini, karena jujur banyak hal-hal yang memang di luar nalar orang sebagai manusia ini, alhamdulillah di sini bisa terselesaikan dengan baik. Mungkin bisa ceritain Pak sama kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
alhamdulillah perjalanan mungkin agak panjang kalau kita ceritain. Berapa tahun sudah nih? Alhamdulillah saya bergabung di Saung Awong dari 2017 sampai 2024 ini Pak. Jadi awal keluarga beliau, karena saya waktu itu dari mitra kepolisian yang namanya Pokdar Latifmas Bayangkara. Bapak polisi bukan? Aduh, jadi suatu perjalanan awalnya hanya kenal doang yang namanya Ustadz Awong. Saya pikir Awong itu udah sepuh. Ternyata masih muda ya. Begitu ada satu pertemuan ternyata, kok masih muda banget, saya bilang. Disitulah langsung beliau atraksi karena ada salah satu anggota kami yang mengalami sakit, konsultasi sama beliau, langsung atraksi di tempat Pak Dedi ada di Surya Mandala. Saya bilang, wah mantap banget. Akhirnya atraksinya gimana? Jelasin nih sama kita jadi, semua biar saya jelaskan nih. Ya, biar sejelas-jelasnya. Jadi ada anggota kami yang namanya Pak Iyong, non muslim mohon maaf ya. Namun demikian beliau kan istilahnya toleransinya tinggi. Merasakan perut itu sakit. Hanya sentuhan jari, alhamdulillah langsung saya walafiat. Maka di situ saya berminat untuk bergabung. 2 minggu kemudian akhirnya saya silaturahmi ke Saung. Ya alhamdulillah sekarang berjalan seperti itu. Sampai diangkat jadi ketua. Dalam pembentukan kepengurusan, saya karena dan 1 jamaah yang paling tua akhirnya ditunjuk sebagai ketua. Itu berjalannya ya. Karena ketuaan. Karena mungkin usia ketua, jadi dituakan gitu ya. Iya. Alhamdulillah selama dari 2017 sampai saat ini saya istiqomah. Ya alhamdulillah apa yang beliau berikan saya serap sedikit. Alhamdulillah sedikit-sedikit ya bisa membantu beliau. Memang harus didorong. Memang kalau nggak didorong repot. Jangan. Jorokin. Begitu kisahnya perjalanan kami Iya. bergabung di Saung Awong. Yang awalnya tadi belum punya nama, alhamdulillah terbentuk kepengurusan, akhirnya dinamakan Saung Awong. Demikian. Iya nih. Kalau bicara toriko, sebenarnya ini nggak gampang gitu loh. Yang saya lihat, seperti tadi ceritaan Pak guru kita bahwasannya ketemu gurunya Syekh Muhammad Hamid Amin. ya. Nah, Abdul Qasim. Oke, tadi Mang siapa? Mang Agung bahwasannya suruh menghatamkan sampai berkali-kali, cuma di sana didiemin, datang lagi, suruh datang menghatamkan lagi, suruh baca lagi, bahasanya nggak diijazah-ijazahin. Benar-benar ini adalah sebuah cerita yang memang perjuangan itu keras gitu loh. Menghatamkan Quran gitu loh, sampai mengetahui artinya, masya Allah. Saya sendiri nggak hatam-hatam. Makanya saya pengen banget nih belajar nih, lebih tertarik untuk saya juga harus bisa membaca Al-Quran dengan baik, mengetahui artinya dengan baik. Karena saya yakin karena orang yang membaca, mengetahui artinya akan lebih meresapi, kan begitu. Siap. Kan kalau orang kita baru mendekatkan Quran aja, setan udah curiga. Kita sudah membaca, setan udah ketakutan. Apalagi yang ditakutin lagi setan, kita mengamalkan isi Al-Quran dan begitu. Yang penting istiqomah. Nah, kok bisa gitu loh Tat? Karena jujur aja dari toriko ini kan nggak gampang. Iya. Orang-orang yang memang diberikan amanah dari gurunya ini kan memberikan kepada Ustadz Awong dan juga ketua mendampingi, ini pasti ada ceritaannya nih. Iya. Nah, ceritaan-ceritaan ini yang pengen kita dengar nih. Bahwasannya, ternyata pusat yang ada di Bekasi ini untuk ahli torikoh Qadiriyah Waqnasabandiyah Gunung Sunan Gunung Jati ini memang benar-benar ada sebuah cerita yang memang mempunyai tekad membuat di Bekasi dengan Bismillah deh gitu. Kalau dibilang beliau orang kaya bukan, tapi pintar. Kalau nggak pintar mah mungkin bisa seperti ini. Tapi insya Allah dengan ilmu yang beliau punya, dengan keahlian yang beliau punya, bisa bermanfaat dan memberikan dampak yang baik kepada seluruh jamaah dan lingkungannya.
Nah ini yang saya senang banget nih. Nah mungkin bisa ceritakan tuh antara Pak Ustadz sama ini menggoda bisa saling mengisi kan begitu. Jadi awalnya itu kan saya ada Allah kasih kelebihan ya, kelebihan ke saya. Dan kelebihan itu kan bisa Allah ambil kapanpun kan ya. Betul. Tergantung keistiqomahan kita kan ya. Betul. Nah dengan seperti itu saya pengen ada masyarakat bilang wah itu dukun ya dan gitu kan ya. Iya. Dukunnya dari mana? Ya kan lihat kacamata mana dulu nih. Betul. Nah dari situ saya kan ketua ya. Betul. Ada masalah-masalah, ada yang mau merusak di saung. Ada juga tuh yang berkhianat tuh. Ya, ada juga. Masya Allah. Satu jamaah. Sampai saya bilang saya bendera putih deh. Mendingan saya kerjain, sayang ijazah saya. Gitu tadi ya. Iya. Akhirnya bapak ini ngasih support ke saya. Udah terusin. Nah dengan keadaan galau saya ketua ya. Betul. Saya berangkat ke Cirebon. Karena bapak ini Pak Rudi waktu itu ada halangan ya. Ada acara. Saya berangkat. Sadapin beliau. Berangkat dengan galau udah tuh. Ya kan saya yakin ini ya Allah cari saya mursyid buat saya ya Allah. Yang bisa mengarahkan saya ya Allah gitu. Akhirnya dengan nggak disangka-sangka ketemulah sama Sayyidi Syekh Muhammad Hamid bin Abdul Qasim. Ini yang di Cirebon ya? Cirebon. Oh, katanya beliau ini yang pegang kekuasaan di wilayah apa namanya? Sunan Gunung Jati ya? Iya, sepuhan. Masya Allah. Kapan kita boleh tuh ke sana tuh? Siap. Waduh, schedule aja. Iya. Dia penasihat kesepuhan di Cirebon. Masya Allah. Gampang kita masuk ini. Wah, itu dia. Gitu. Makanya nggak disangka-sangka saya ketemu, kok langsung ditalkin. Kan kita baru kenal. Yang luar biasa, yang sangat luar biasa. Disitulah mungkin nggak tahu yang namanya mursyid kan ya. Ketemu langsung ditalkin tuh. Iya. Berarti beliau memang ilmunya tinggi tuh. Nah, Mengetahui itu. Betul. Nah, di situ saya makin keistiqomahan saya di situ. Saya lebih tenang. Karena kenapa? Karena Tareko ini, Qadiriyah Wana Syabandiyah ini bersanad. Kenapa kita punya mursyid? Ya, kalau kita nggak punya mursyid, kan saya pernah bilang, kita ibarat di ruang yang kosong, yang gelap, kita bingung lewat pintu mana keluarnya. Kalau kita punya mursyid, insya Allah hidup kita terarah. Apalagi di zaman sekarang kan ya, udah macam-macam kan ya. Orang udah bergalau, semuanya masalah finansial lah, masalah kehidupan. Betul. Nah, termasuk saya. Bisa aja. Aduh. Ya terus. nah, Ngobrol aja gitu Iya. sampai ketawa nih. Waduh. itu untuk menambah ketebal keimanan kita. Betul. Karena kan orang banyak bergalau dengan cara gimana ya, finansial, ada yang sampai pergi ke tempat-tempat yang aneh-aneh. Ya. Aneh apa tuh maksudnya yang aneh tuh? Ada yang tempat-tempat yang apa tuh yang Pemujaan gitu. Pemujaan. Bahasa kerennya ibrit. Mudah-mudahan nggak ada lah ya. Insya Allah. Iya. Karena prinsip itu nggak tahu cara metodenya. Gitu. Semua itu kita mau sukses itu dari mindset kita. Dua kita bagus, kalau mindset kita jelek tetap nggak bakal kita nggak bakal tercapai. Betul. Ini Ted, sorry nih saya potong dulu. Siap. Nih ya, sebelum melangkah pembicaraan yang lebih mendalam. Tadi Ustadz bilang katanya Ustadz panggil dukun. Iya, Kok siap. bisa tuh ceritain tuh yang kayak begitu. Saya pengen tahu kenapa masyarakat atau orang-orang itu bisa bercerita dukun. Apa syirik kah? Atau gimana kah? Kita pengen denger nih. Supaya semua tahu juga nih. Kan kalau saya kan istilahnya fashion cowboy. Oh, karena masih muda ya? Muda. Alhamdulillah sekarang masih cowboy. Karena bolong-bolong dong. Nggak disangka loh, karena bolong ternyata orang sakti. Maksudnya orang bisa begitu loh. Saya berkeyakinan gini, Panda. Iya. Ya kan? Ada orang yang ngaji pikirnya rutin, ya kan? Tapi habu minanas itu jelek. Oh. Kan kalau saya yang utamain apa? Habu minanas dulu. Iya. Hubungan antara kita manusia, kita bermasyarakat. Betul. Kalau itu udah benar, insya Allah habu minanas benar. Betul. Urusan ibadah, yang tahu urusan saya sama Allah. Luar biasa. Pas saya kelihatan, wah pakai baju yang aneh-aneh, kan pakai apa? Mudah-mudah sampai kayak Kayak Vespa Vespa. itu ya. Ada Karena juga kan. begini. Iya benar. Saya teman apa adanya. Iya.
Jangan lihat casing tapi dalemannya. Iya, nih pemirsa, yang dilihat dari casingnya aja, yang penting dalemannya. Iya. Katanya banyak orang pinter yang mengerti jarak. Terus tadi belum selesai itu pertanyaan itu. Yang penting Enggak, yang dukun tadi bilang dukun tadi. Kita kan pengen tahu tuh kenapa di Ustaz bilang dukun. Emangnya pakai jampe-jampe apa tuh? Karena dengan orang bilang saya dukun itu karena kan saya berpakaian yang nggak selayaknya kayak ustadz. Saya kan apa adanya. Pakai peci, topi, gitu, Iya. cowboy. Kayak cowboy. Enaknya seperti itu. Karena kenapa? Saya bisa ngerangkul teman-teman saya yang para narkoba, ya kan? Jadi enak. Jadi bisa juga ya? Yang Alhamdulillah. narkoba itu bisa disembuhin juga? Alhamdulillah. Nih, masyarakat nih, kalau yang mau bebenah diri, yang mungkin terserang penyakit Terjangkit narkoba. narkoba, bisa hadir ke sini untuk dibersihkan. Dalam arti insya Allah, ya bisa kembali hidup normal, kan begitu. Ini sebagai contoh nih, saya nggak tahu malahan beliau ternyata perjalanannya cukup panjang. Maka lanjut. Iya, dari kuliah kan terpapar narkoba yang apa. Sebenarnya mereka itu pengen benar. Karena dia pengen benar ini ke majlis-majlis, kemana-kemana. Udah dijuskan selanya itu dosa, haram. Nah itu dia beban mental mundur. Kalau saya mah nggak begitu. Ntar yang Dikucilkan mereka ya. Dikucilkan. Kan kalau saya kan yang menghakimkan ntar Allah di sana. Betul. Itu seperti itu. Kita sebagai manusia nggak bisa menghakimi seorang. Betul. Itu haram, itu dosa, kan gitu. Iya, betul. Jadi intinya manusia tidak boleh menilai, Nah, iya. ngejas ya. Yang bisa menilai itu cuma Allah. Allah. Ini sebenarnya saya nanya dari tadi ada 3 kali nih. Biar kita semua nggak penasaran. Ya. Kenapa dia dibilang dukun? Itu dia tadi karena gaya cowboy. Oh gitu. Iya. Saya pikir karena jampe-jampe. Kalau biasanya kan kalau orang kayak cowboy kan ya memang penampilan dia mah apa sih namanya sembrono gitu kan. Tapi kok orang bisa bilang dia dukun, pasti kan ada sesuatu hal yang mungkin orang nggak tahu gitu loh. Nah, ada lagi seperti itu pandang. Wah, Ustadz mah katanya nggak bacanya surat itu aja katanya. Surat itu maksudnya? Soalnya yang pendek-pendek aja kan, kalau yang rukyah tuh banyak panjang gitu. Kalau banyak kenapa nggak ini aja? Jadi Ustadz bisa rukyah juga? Alhamdulillah. Masyaallah. Tuh, nih pemirsa nih ya, seluruh kaum muslimat boleh sekali-sekali ngetes dirinya. Ada jin nggak dalam diri kita? Saya tuh tadi tuh datang ke sini ngeliat, bukannya Masya Allah. Kalau biasanya kalau rukyah kan bacaannya tuh suratnya, saya nggak kenal kan. Surat apa saya nggak ngerti. Tapi saya lihat Ustaz kok cuma bacaannya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kadang-kadang cuma cuy begitu doang. Cuma ceplekan kano. Iya. Biasa. Pergi sadar. Nah kayak begitu tuh saya tuh masih belum paham, ilmu saya belum nyampe nih. Padahal saya sama-sama sarjana teknik. Iya. Tapi saya belum nyampe sih. Kita tetanggaan. Kalau saya di Azabiyah, beliau di tetangganya. Gitu. Itu pemirsa. masalahnya jeroannya beda. Jeroannya Iya, beda. Iya. Alhamdulillah ya. Yang intinya sih istiqomah, apapun bacaan apapun kalau istiqomah di dalamin akan jadi. Apalagi bersanad. Gitu kan. Kan kalau bersanad tuh enak, saling tali menali, ikat mengikat. Dari saya ke guru saya Syekh Muhammad Hamid, terus ke Abdul Qasim, ke Zainal Abidin, ke Syekh Tohas, terus sampai Sunan Jati, sampai ke Rasulullah. Masya Allah. Nih, gue demen nih. Kalau ibarat kabel tuh langsung ngeling, ya kan? Nah, ini jadi pertanyaan nih. Ustaz ngomong begitu, saya jadi pengen banyak tanya nih. Kalau saya lihat di Jawa itu kan thariqah banyak tuh. Ya, siap. Ya, kalau saya lihat nih memang kalau bicara sanad, berarti Ustaz sanadnya memang alhamdulillah nih saya ketemu sama orang yang memang ya masih ada keturunan lah, kan begitu. Nah ini tapi ada juga orang-orang yang memang mendirikan thariqah tapi dia tuh bukan keturunan, begitu loh kan? Iya. Bisa kan tuh ya? Bisa semuanya. Bisa. Mungkin kalau bisa itu thariqah itu gimana tuh? Mungkin Pak Ketua sama Pak Ustadz bisa lebih menjelaskan syarat menjadi
orang yang bisa memimpin toriko itu. Punya toriko itu. Karena banyak sekali nih orang-orang yang baru belajar ilmu sedikit aja langsung mendirikan. Padahal belum diijazahin kan begitu. Belum ditalkin. Ya, belum ditalkin. Nah, udah pede bahwasanya gue sakti. Taunya nggak bisa apa-apa. Kan gitu. Makanya saya berada di tempat ini tuh merasa berbeda. Hawa tuh berbeda, jujur aja. Di antara kita zikir di mana itu berbeda. Di tempat ini rasanya seperti ada menemukan kedamaian, gitu, menemukan ketenangan. Lebih cara kita mendekatkan diri. Nah ini perlu nih. Saya pengen penjelasan. Sebenarnya toriko itu siapa sih orang yang punya hak untuk bisa mendirikan toriko? Kali aja ilmunya nyamber ke saya kan begitu. Makanya saya deket-deket. Kalau orang deket kan berarti baunya sama. Baunya sama, minimal baunya begitu. Coba mungkin Pak Ustadz dan Ketua bisa memberikan penjelasan kepada pemirsa. Tapi sebelum Pak Ustadz sama Ketua menjelaskan, kita ini juga harus tahu toriko itu apa sih? Nah, ini dari Medan toriko itu nih. apa? Jadi kita yang awam ini tidak tahu, jadi kita bisa tahu. Betul. Ini kupas tuntas ya. Kupas tuntas obrolan malam mengenai toriko. Toriko itu artinya perjalanan hidup nih kita nih, kan? Nah, situ namanya perjalanan itu ada yang namanya kerikil-kerikil, ada lubang. Gimana kita bisa melewati hal-hal tersebut? Gitu, Pak Roni. Dan ada toriko itu hidup dia terarah, jiwa dia ditenang. Betul. Dan ketenangan itu insya Allah semuanya bisa tercapai. Insya Allah keinginan apapun, kalau kita udah ada ketenangan hidup dalam artian, apalagi istiqomah gitu, untuk menjalankan zikir, torikoh, qadariyah, maksudnya. Insya Allah kehidupan pun ya bagian air mengalir. Gitu. Bukan begitu Guru? Tapi kan begini, saya mah boleh sedikit ini ya, kita tukar pikiran. Kalau perjalanan tadi bahwasannya di semua orang hidup harus mengalami perjalanan, kan begitu. Nah perjalanan ini kadang-kadang ya banyak juga orang yang memang istiqomah, banyak juga yang nggak istiqomah. Karena kita melihat orang yang pasti hadir pasti punya hajat, kan begitu. Ya. Keinginan entah mau warungnya laku, entah pengen jabatan, entah pengen lulus, apa kayak entah mau ada yang mau jadi dewan, kan begitu. Tapi semua itu tentunya adalah harapan-harapan beliau. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Cuman kan nggak mudah, gitu loh, tak. Ada yang mau naik pangkat. Nah, kan gitu. Nah kira-kira gimana itu? Sebenarnya itu semuanya mindset. Ya. Kalau kita istilahnya mau sukses, mau apa, kalau mindset kita jelek gak bakal. Saya bilang tadi, sebagus apapun doa kita, kalau mindset kita jelek itu gak bakal nyampe. Karena kan Allah bilang ini, berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan. Kan gitu kan Allah bilang gitu. Ya kan, yang ingkar janji siapa? Kayak Pandang, kayak Baru, dia orang ingkar janji. Kan Allah nggak ingkar janji, pasti. Iya, tapi caranya yang nggak mengerti. Kadang orang berdoa itu asal berdoa aja, kadang pikirannya kemana, mulut kemana, hati kemana itu. Ya berbeda, satu jalur segala itu. Terus kedua, terus caranya jelasin deh, caranya supaya kita itu benar-benar sejalan itu gimana itu caranya itu? Ya gampang menang, kita istilah gini, buang sifat sirik, dengki, iri. Itu insya Allah kalau kita positif terus energi itu bisa ke positif ke kita. Oh iya. Kayak berarti kita nyerap positif ya, nah, energi positif ya. Jadi kalau kayak siapapun kita doain, ada tukang gorengan, tukang gitu, ya Allah bertambah berkah ya Allah usahanya, bertambah sukses ya Allah buat keluarganya. Tuh. Amin. Misalnya doa. Iya. Kadang tetangga punya Mercy, besok lagi BMW, besok Alfa, dalam hati ini orang ngepet sama merah tuyul ya. Rasanya seperti itu. Nah, iya, orang begitu kita doain ya Allah bertambah berkah ya Allah buat keluarganya, buat orang banyak ya Allah. Tuh kita nggak tahu kedekatan dia sama Allah gimana. Kali aja kita kecepatan keberkahannya ke kita. Ini kita positif sama orang, positif aja. Betul.
Berarti disinilah tempat yang merubah energi negatif jadi positif ya. Dengan energi positif itu akan memberikan peluang yang lebih besar, gitu loh ya. Nantilah kalau mau lebih jelas lagi datang ke sini jadi jamaah di Saung Awong. Ya, saya mau daftar, kan gitu. Jujur aja saya mau daftar, saya mau menciptakan diri saya menjadi manusia yang seutuhnya, yang sebaik-baiknya. Nah, dan juga tentunya kan di dalam perjalanan ini tidak mudah. Nah, tadi yang sudah dijelaskan, nantilah Ustadz pasti akan lebih bisa menjelaskan sama ketua bahwasannya kan soalnya saya kemarin sempat mendengar itu Pak, ada di wilayah mana itu ada toriko juga, sono ada toriko juga. Itu kali, wah saudaranya Ustaz tuh, saya pikir begitu. Atau siapa tuh? Ternyata bukan saudara ya? Iya, toriko tuh ada banyak. Iya. Enggak, maksudnya orang-orang yang punya hak bisa mendapatkan amanah memimpin toriko itu orang-orang yang seperti apa sih? Gitu loh. Itu kebijakan langsung dari mursyid. Sampai saya alhamdulillah sama Sayyidi Syekh Muhammad Amin dikasih kepercayaan untuk ngebuka khotaman di Bekasi. Soalnya gini, Pak Ustadz, mohon maaf nih Pak Guru, Pak Ketua. Hebatnya seorang mursyid, beliau bisa menerawang sosok guru kita. Ya, siap. Karena orang yang pegang toriko itu bukan orang sembarangan. Iya. Dia lebih dekat dengan Allah di hatinya. Masya Allah. Kira-kira ada nggak selain di mursyid itu, ya mungkin aja Ustadz kan nanti lama-lama jadi tua, mau diregenerasikan atau diberikan ilmunya dibantu kepada jamaah supaya bisa melanjutkan perjuangan ini, Saung Awong bisa lebih hidup lagi, kan begitu. Pasti ada arah ke situ kan ya? Ya, arahnya Saung Awong ini arahnya ke sosial, ya Ketua ya. Di sini untuk misalnya ya buat anak yatim lah, kan ya. Ya, intinya tujuan utama kita istiqomah di toriko ini dalam artian jika ada yang tadi sampaikan, tadi ada pesan dukun, kan ada pengobatan juga yang namanya. Jadi hasil daripada itu kita kumpulkan untuk menyantuni anak-anak yatim, untuk memakmurkan. Adapun tadi masalah toriko, nanti ada generasi insya itu kebijakan daripada musik. Karena di situ kan harus punya badan talqin. Jadi apabila nanti guru besar saya yang ada yang menalkin beliau nanti udah mendapatkan badan talqin, insya Allah bisa diregenerasikan ke Ustadz. Nanti begitu juga Pak Ustadz regenerasinya. Jadi jangan sampai terputus itu Ketua. Wah, kalau perlu Ketua bikin perguruan lagi, paguyuban lagi kan begitu. Cabang. Iya. Karena toriko yang tadi itu tidak ada cabang ya. Untuk sementara toriko yang bermunculan di mana-mana ini nggak ada cabang kan? Berarti ada Saung Awong dari mursyid. Banyak mohon izin. Tapi di Bekasi saya sih ngeliatnya ini nih, di sini aja nih. Yang membawa toriko asli yang diberikan oleh Mama Hamid, yang ada di Bekasi hanya di Bekasi Selatan. Di pusat nih ya, untuk Kodria Warna Sabandia Sunan Gunung Jati nih ya. Astana Gunung Jati. Cirebon. Nah, jangan lupa nih, datang sini ya. India Center. Iya. Saya Ketua, mohon maaf, ini kalau bicara ketua bicara anak yatim, saya ingat pembicaraan antara Nabi Musa dengan Allah. Ya kan? Nabi Musa itu kan bertanya, ya Allah, perbuatan apa yang paling engkau sukai, kan begitu? Sholat enggak ya? Apakah sholatku? Ya Allah menjawab, bukan sholatmu, sholat untuk dirimu. Nah gitu. Puasa juga bukan. Mana nafsu. Puasa cuma buat dirimu karena bisa menahan nafsumu, kan begitu. Zikirmu juga bukan. Karena untuk memang menenangkan dirimu, bukan buat saya. Allah cuma berkata, siapa? Aku. Saya bingung nih, puasa kagak, sholat kagak, zikir kagak, kata Nabi Musa. Terus apa yang Allah sukai? Memberikan, berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu. Ya itu salah satunya yatim. Masya Allah, luar biasa itu.
Berarti Allah suka, masyarakat suka. Waduh, hubungan hablum minallah baik, hablum minannas baik. Bermanfaat bagi orang banyak. Betul. Amin ya Allah. Betul, Bang. Betul. Itulah salah satu pedoman kami di Saung Awang ini. Intinya kami beristiqomah di Saung Awang dalam rangka untuk memakmurkan anak-anak yatim. Betul. Alhamdulillah Pak, ya, bukan kita sombong ya, bukan kita pamer. Alhamdulillah di 2023 alhamdulillah bisa melaksanakan santunan sampai 4 kali. Alhamdulillah. Tapi ini itu 50 yatim. Betul. Ya alhamdulillah. Tapi di lingkungan sini dulu kan? Ya untuk Iyalah. Jangan yang jauh-jauh, lingkungan setempat dulu, baru melebar. Jauh-jauh di lingkungan masih membutuhkan salah Pak. Jadi kita lingkungan dulu, setelah nanti ke cover semua, ya insya Allah ya untuk apa istilahnya melebarkan sayap itu ada. Makanya harapan kami yang mudah-mudahan guru dan para majelis diberikan kesehatan untuk melaksanakan apa yang kita itu Pak. Siap, saya doakan juga nih supaya mudah-mudahan rezeki buat anak yatim makin berlimpah. Amin. Pemirsa juga nih jangan lupa like and share, subscribe, like and share. Karena ini untuk diberikan kepada anak yatim, bukan kepada mereka. Kan begitu, bukan kepada pribadi mereka. Tetapi untuk anak yatim kita kembali dari kita, apa iya sih? Cuman seperti itu kita pelit, kan begitu. Kita berbagi. Mudah-mudahan insya Allah dengan adanya Thoriqoh ini akan memberikan dampak yang baik, dampak yang positif kepada seluruh jamaah, kepada lingkungan, khususnya sekota Bekasi, seprovinsi Jawa Barat, dan se-Indonesia. Amin. Sebagai contoh yang baik buat kita semua. Ini sebenarnya panjang nih yang mau dibahas nih kepada Ustadz atau Tua nih. Mungkin beliau malu-malu lah, nggak mau membuka selebar-lebarnya nih perjalanan mereka. Tapi kita akan bikin detail. Mungkin Bang Roni ada pertanyaan Bang Roni, bantu saya nih. Soalnya malam ini malam yang baik nih. Saya tidak ada tambahan, tidak ada pertanyaan. Saya bisa bilang satu, hidup itu indah bila mencari berkah. Amin. Luar biasa itu. Saya harapkan Pak Roni. Iya. Soalnya selama ini yang kita tahu Pak Ustadz, Ketua, saya juga baru di sini. Saya lihat mereka bagus di lingkungan dan mereka juga banyak membantu menolong orang-orang yang di balik kesusahan, ada yang perlu maupun medis, non medis. Dengan mata kepala saya sendiri, semua terselesaikan. Itu adanya di Saung Awang. Like, subscribe, and share. Takbir. Allahu Akbar. Amin. Yang penting dibantu untuk YouTube itu saya tolong support. Iya. Insya Allah. Nanti dibantu sama pemirsa semua. Jadi kita tunggu part keduanya karena ya waktu. Iya. Tapi kalau perlu nih ada kapan-kapan live langsung. Mungkin ada orang bertanya atau ada orang siap. bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka ini perlu tuh. Karena saya pengen banget gitu loh, maksudnya masyarakat lebih mengenal Thoriqoh, lebih mengenal daripada Saung Awang ini lebih dekat lagi. Karena memang walaupun ada di kota Bekasi, sudah dikenal di lingkungan, tetapi masih banyak orang yang belum mengenal. Nah, insya Allah, mudah-mudahan kalau memang bisa lebih mengenal, kita bisa memperluaskan hubungan-hubungan kepada seluruh masyarakat kan begitu lebih baik lagi. Semakin banyak silaturahmi, semakin banyak persaudaraan. Ini yang kita harapkan. Jadi kalau orang banyak saudara kemana aja nggak lapar, kan begitu. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak Ketua. Soalnya Ketua ini dia diam-diam emas. Iya. Udara kementerian yang terpendam ya. Iya. Mungkin apa yang tadi disampaikan baik narasumber maupun Pak Ustadz ya saya rasa udah mewakili. Ya insya Allah nanti kapan waktu kita sambung kembali, mengingat waktu sudah menunjukkan jam 2 pagi. Wah, luar biasa. Ya insya Allah bukan atas terima kasih atas narasumbernya mana masukan yang bantu support kita dalam artian untuk memakmurkan anak-anak yatim. Yang utama itu. Amin. Satu kata Ustadz,
untuk kita semua. Betul. Masukan dari Pak Ustadz. Intinya ya tetap istiqomah dalam kehidupan ya, ya. Istilahnya dengan istiqomah ini bisa merubah hidup kita menjadi terarah gitu, Penang ya. Betul. Gitu Pak Roni. Ya. Alhamdulillah. Akhir kata yang diucapkan itu sama Pak Ustadz Awong, kita harus istiqomah. Camkan itu, saudara-saudaraku. Saya juga belum bisa apa-apa. Saya cuma mengikuti dan akan mengikuti sebagai jemaah di Saung Awong. Alhamdulillah. Luar biasa Bang Roni dari Medan ini jauh-jauh, berarti bisa ongkos kapalnya aja ke sini berapa? Dia rutin seminggu 2 kali ke sini. Belum jalan kaki. Kopernya masih ada kopernya. Tuan tangan nih, jangan-jangan di sana nih. Kopernya. Oh, luar biasa. Kopernya masih ada tuh. Bisa. Ambil kopernya, Man. Tinggal jalan kemari. Luar Biasa. Sultan. Udah, jangan begitulah. Biar ketahuan dan dewan. Iya. Nah ini para pemirsa, jadi kopernya tuh. waduh, luar biasa jauh-jauh dari Medan, memang sengaja hadir ke tempat ini, tujuannya ketemu, berkumpul, ikut thariqah, zikir, luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Saya ketularan. Amin. Gitu. Nah terus juga nih banyak nih, ini baru pengenalan bahwasannya kronologis kisah daripada Saung Awong. Nanti akan ada episode selanjutnya mengenai daripada arah Saung Awong. Siap. Kan kita nanti ada bahasan sendiri nanti tadi ya. Siap. Nggak hari ini. Soalnya kita rame nih, kita mendengar di kemarin ini ada beberapa bulan yang lalu Kiai Haji Imaduddin kan begitu memberikan wawasan kepada kita semua tentang baik kan begitu. Nanti bab nasab, nanti kita bicara itu khusus kemana arah kita. Siap. Nah, saya kira cukup sekian sekarang pada saat ini. Mudah-mudahan udah cukup ya. Cukup, siap. Alhamdulillah. Mudah-mudahan malam hari ini adalah malam yang Allah rahmati, Allah ridhoi. Amin. Allah. Ilmu-ilmu ataupun cerita-cerita perjalanan seorang guru besar dan seorang ketua bisa menjadi contoh suri tauladan buat kita semua. Dan hasilnya adalah bahwasannya jagalah anak yatim. Insya Allah dengan jaga anak yatim akan memberikan kelapangan rezeki kepada kita semua. Amin. Saya kira cukup sekian. Saya juga anak yatim. Suatu hari saya santuni. Sultan. Oke. Saya kira cukup sekian. Saya mohon maaf sebagai pembawa acara. Saya Endang Iskandar berada di channel Saung Awong. Memang ingin memperkenalkan, mengetahui sosok mereka berdua. Insya Allah nanti ke depan saya akan ada di sini untuk mengupas arah daripada nasab tersebut. Dan banyak hal yang akan kita bahas. Apakah tentang pengobatan nanti, tapi saya pengen nanti besok-besok bicara nasab dulu lagi anget-angetnya soalnya. Mudah-mudahan Saung Awong channelnya lebih meningkat, ya kan? Dengan meningkat, dengan banyaknya orang yang menonton, insya Allah lebih banyak anak yatim. lebih banyak lagi anak yatim, bukan hanya di sini kan? Allah kasih makin makmur. Amin. Saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peace, damai.